Yang ketemu Sela nih sekarang, yang menebar kebaikan lewat buku ini. Gue kaget loh dapat buku ini dulu pertama. 2013 aja gue kira-kira dapat 2014 sana. Setelah ini happening banget, lalu gue waktu itu main ke KPG juga. Lo lihat buku ini dong. Gue kagetnya bukan apa-apa setelah baca. Ini kok mengenali betul kegelisahan, kegembiraan, kesedihan generasi gue gitu, 90-an. Ada di sini semua. Generasi 80-an. No? Enggak ya, 90-an. Iya, 2013 itu. Iya, 2013. Lo gimana, Cel, dapat menemukan roh dari generasi itu? Kan bukan generasi itu kan? Artinya setidaknya lo late generation. Terakhir ya, sisaan. Itu aku tugas kuliah kan. Tugas kuliah di BINUS, DKV, anak desain yang bingung mau lulus kuliah ngapain. Kita kan untungnya kalau di desain bikin tugas akhir, bukan skripsi. Iya, tugas akhir. Waktu itu frustasi karena nggak bisa apa-apa. Aduh, gue bisa apa ya? Gue nggak pinter juga enggak, IP juga 1,8. Serius? Oke. Nggak kelihatan bodohnya, Mas. 1,8. Terus kayak, ya suka main Kak, karena kalau dulu hidupnya ya monoton aja kan sekolah. Pas kuliah, waktunya banyak bebas, suka main gitu. Pas mau lulus, kayak gue kayaknya udah main lama nih. Mau 4 tahun kan mau lulus kuliah. Kayak ibu bapak aku tuh udah kasih duit banyak banget nih buat kuliah. Desain mahal kan, setiap sekali nyetak aja udah habis 200-300 ribu, udah investasi untuk aku banyak banget lah. Aku hitung lah itu total investasi mereka buat aku. Terus aku mikir, masa aku main-main doang ya hidupnya. Terus di momen itu aku nonton, aku lagi baca buku. Baca buku Buya Hamka. Terus ada part yang dia lagi diasingkan waktu itu di penjara ya, dia ditanya temennya, kok nulis terus pas di dalam? Terus beliau bilang karena yang dia punya cuma itu. Suatu hari sudah tidak ada di dunia, yang bisa ditinggalkan cuma buah pikirnya. Si anak SMA ini, anak kecil ini, si umur belasan, kayak iya ya, nanti aku mati ninggalin apa ya? Nggak punya apa-apa, pinter juga enggak, kerja juga SMA, enggak. Baca SMA mau kuliah itulah. Aku suka baca buku biografi. Dan ya sudah, dari situ kayak sebelum lulus kuliah aku harus punya buku. Itu mimpi yang mau itu omongan asal, bahkan nggak sempet jadi mimpi. Omongan anak kecil kayak aku harus punya buku, nggak tahu buku apa. Pinter juga enggak kan, biasa kan kalau di buku kayak profesor, apa yang nulis gitu kan. Orang yang dipercaya suaranya gitu. Aku siapa waktu itu, tapi ya udah bikin apa, cari, nangis-nangis, lagi patah hati pertama kayaknya waktu itu nangis, bikin apa ya. Sampai akhirnya kayak ada 3 judul aku waktu itu. 1, pengarsipan pop culture Indonesia. Itu udah di tugas akhir itu? Di tugas akhir. Pengarsipan pop culture Indonesia. Satu itu, kedua mimpi, pencatatan mimpi. Jadi kayak mimpi yang mau aku tanyakan ke orang dewasa, mimpi apa yang dia pernah lakukan waktu kecil. Karena aku pikir kadang itu jadi kayak apa ya, kadang kita lupa terus harapannya suka semangatnya menurun, apinya hilang karena lupa dulu tuh pengen apa ya. Yaitu ketiga, buku peribahasa. Suatu yang aku nggak dapet pas makin tumbuh, kayak aku nggak familiar sama peribahasa Indonesia kan. Jadi kan ya udah apa ya, ajuin itu 3. Yang paling susah pengarsipan pop culture Indonesia karena nyari datanya susah. Oh iya pasti. Nyari datanya susah. Aku googling semampuku, nyari cover album aja tahun 80 susah sulit banget, pecah, filenya susah. Kayak berarti ada problemnya ya. Aku lihat di luar mereka punya satu website khusus poster film, satu website khusus musik, pencatat pengarsipannya rapih gitu. Terus aku pikir aku yang kuliah di desain, aku tuh pengulangan kan, cari referensi dari apa yang pernah terjadi sebelumnya. Belum menciptakan sesuatu ya? Menciptakan sesuatu yang baru gitu ya, nothing new under the sun gitu. Kayak aku percaya aku bukan inovator di era sekarang yang bikin semuanya fresh, enggak. Saat kita hilang data-data sebelumnya, pengulangannya tuh identitasnya lama-lama memudar dong. Yang ada di Indonesia, kita lama-lama mencontoh apa yang jauh aja gitu. Padahal yang di dalamnya banyak yang menarik gitu. Tapi karena aku bukan sejarawan, kayak aku mau bahas yang terlalu lama, aku nggak mampu ya otakku. Jadinya udah, yang kayaknya waktu kecil aku tuh senang apa ya? Berangkat dari kesenangan masa kecil. Iya, kayak iya ya dulu waktu kecil tuh
aku ikutan ngerekam kaset, niban kaset bapak aku. Oh, ngalamin? Ngalamin. Lagi denger radio, Aku masuk tiban Oke. kaset Lia yang ditiban gitu, Siap. kayak hal-hal sederhana. Lia nggak pada tahu kali ini, kursus bahasa Inggris di era kami. Iya, itu kayak hal-hal kayak gitu yang aku kan contoh, aku punya kakak yang jaraknya 7 tahun. Masih. Aku punya kakak 3 dan 7 tahun. Jadi aku ngikutin dia kan, anak bontot. Dia baca apa aku yang Ikut ngikut, baca, dia oke. nonton apa aku ikut. Akhirnya kayak iya ya, aku nggak menemukan data-data ini terarsipkan dengan rapi. Oh, problem itu yang pertama Dari situ. ditangkap. Oke. Mhm. Dari situ aku ajuin, aku ingat dosenku Pak Rujianto bilang, kalau kamu bisa bikin ini jadi buku sejarah yang menghibur. Wah, ini kombinasi yang menarik nih, sejarah yang menghibur. Iya, sejarah yang menghibur. Mhm. Karena kalau ngomongin 5 tahun, oke lah kita nostalgia, 10 tahun, 20 tahun nostalgia. Tapi 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun jadi sejarah kan. Iya, iya. Dan oke, kayaknya susah, tapi hidupku terlalu gampang. Aku mau coba yang susah ini. Gimana Jadilah. men-solve problem susahnya itu? Kan kita kearsipannya kan Iya, buruk berantakan. ya. Tidak ada. Bahkan tidak ada, kalau buruk pasti masih ada ya. Nggak ada. Lalu Cela menemukan apa tadi pop culture arsip Indonesia itu berangkat dari mana? Dari Pengarsipan Indonesia. Startnya aku punya temen kerja di HAI, Ata. hai. Aku Oke. bilang, Nah, itu dulu tempat aku ingin bekerja pertama. Oh iya, pada masa itu kan kayak keren Iya, banget iya. kerja di Keren HAI, banget, gadis, betul, betul. kawanku dan Iya, iya. teman-temannya. Nah aku kayak oke, Ata di situ. pada masa itu orang baca apa ya? Hmm. Pasti media, hiburan, anak muda yang paling mencatat banyak datanya kan. Aku minta tolong, Tak, gue boleh nggak? Gue pinjem HAI dari tahun 90 Januari sampai 99 Desember. 10 tahun genap. 10 tahun. Gimana cara aku bisa tahu baca itu? Terus dia kayak, aduh nggak gampang nih datanya, karena pasti ada di arsip mereka. Tapi coba gue minta tolong ya, gue minta soft copy-nya. Ada soft copy-nya? Akhirnya aku dapet CD, Oke. kumpulan CD isi majalah HAI. Dari tahun 90 di Januari, bahkan tahun 80 akhir, Oke. sampai 99 Desember. 2000 awal. 2000 awal. Oh, lebih sedikit ya. 2000 awal, Oke. ya karena irisannya kan itu banyak Masih yang ada ya? padi dan lain-lainnya, Oke, Ceylon oke. Seven. Aku baca itu. Aku baca itu, beberapa kan familiar, aku juga ikut baca majalah abangku, aku Ya, baca ya. Gadis pada masa itu, kawanku dan lain-lain, jadi kurang lebih ke-recall beberapa memori, beberapa nggak familiar. Oke. Khususnya, aku lahir tahun 90, Persis ya. hal-hal di bawah 95 aku nggak familiar tuh. Iya, karena belum memori. belum nyampe, tapi ya. ada pembahasan itu di rumah kan. Sudah itu aku lihat, aku cari jadwal TV tahun 95 apa aja. I see. Kayak kurang lebih ada nempel tapi nggak ada. Ya udah dari itu data banyak banget. Aku coba riset di Twitter 2012. Pakai Twitter sebagai Pakai alat Twitter. untuk riset. 2012 kan Twitter, Baru lagi semua seru-serunya. orang lagi rame di sana. Ya sudah, Oke. aku mencoba, oke coba deh anonim, aku bikin 2012, aku ingat start 29 Februari 2012, which is Kabisat, yang ulang tahun generasi 90-an tuh 4 tahun sekali. Iya, iya, iya. Dan hari itu tiba-tiba responnya baik. Sudah, 2 tahun riset, Udah no. jalan itu. Iya, 1,5 tahun riset dan rilis. Mhm. Dan alhamdulillah pada waktu itu lumayan lah. Iya. Untuk anak kuliah baru lulus. Itu baru banget lulus ya? Oke, Baru iya, banget. baru lulus. Nih, kan tadi 10 tahun ya hampir. Itu kira-kira kan dari 500-an edisi lah ya. Iya. Kalau 1 tahun 50 edisi kali 10 Iya. 500. Lalu kita Cela meringkaskan menjadi ini, kan ada proses memilah, Ya, lalu kurasi. memilih ya. Ya. Apa yang pijakan Cela untuk memilih ini, mewakili ini, dan ketika gue baca, gue ngerasa anjir nih orang memahami banget generasi ini gitu. Oke. Milihnya gimana? Standar kerjain skripsi, interview, Oke, riset, aku bikin kuesioner. oke. Bikin kuesioner, aku dapat berapa ribu kuesioner keisi. Tapi yang paling aku pakai memori yang paling kuat aku ingat. Ah, Karena ya, ada dengan subjektifnya itu nih ya. ada feel-nya kan, ada Iya, kayak sisi personalnya di buku itu. Jadi aku Nggak kering gitu mengulang, ya? iya Ya. mengulang. Oke, dulu pagi bangun aku nonton apa ya hari Minggu? Ah, oke. Aku nonton Doraemon ya. Doraemon, betul. Habis itu kepotong bapakku nonton tinju, sedih banget ya rasanya waktu itu. Iya, Ini kan patah diganti. hati anak-anak pada masa itu. Aku melihat di TV, di radio, bahkan di radio dengar tahun 98 tuh anak kuliahan pada demo ya.
Waktu itu tuh suasananya gimana ya, serem banget ya. Aku bikin 1 page hitam doang. Iya. Aku nggak berani Menjelaskan itu menjelaskan dengan- lebih jauh karena bukan ranah aku. Rasa-rasa itu yang coba dituangin. Jadi mana yang paling dominan perasaan di aku sambil aku pertajam sama riset di Twitter. Oh, oke. Jadi kombinasi antara pengalaman subjektif sama Yang ada di kuesioner atau Iya. interview sama Aku afirmasi ambil dari 100 orang-orang. memori besar. 100 memori. 100 paling relate lah dan relevan saat Mhm. di tahun 90-an. Mhm. Dari situ aku jadiin 1. Ya. Aku visualkan karena tugasku sebenarnya sebagai anak desain adalah menerjemahkan ke bahasa desain kan, bahasa visual. Persis. Ya. Itu yang aku pelajari di kampus. Jadi aku hanya menerjemahkan aja apa yang ada di Mhm. publik. Ya begitu kelar risetnya, itu sudah selesai diuji oleh dosen, baru menjadi buku atau dalam proses itu? Diuji Ah, dulu, oke. diuji. Aduh mas, aku tuh bodoh ya, maksudnya nggak pernah dapat A gitu sepanjang kuliahku. Untuk pertama kalinya yang dapat A+ nih cuma ini. Wow, di Di endingnya kuliahku. mana-mana. Aku bangga sih sama diriku sebenarnya. Oke. Ya pada proses itu akhirnya kan aku pakai skema standar skripsi, proses kreatif, Ya, ya. mind mapping dan lain-lainnya aku pakai teori yang aku pelajarin di kampus. Dan setelah diuji dosen pun happy, aku total banget karena kayak Mengerjakan itu, ya ampun aku belasan tahun main dari kuliah dari SMA gitu, masa di 6 bulan terakhir aku kuliah aku nggak mau serius sih. Aku terlalu serius akhirnya di 6 bulan itu. Oh gitu. Terlalu serius. Kayak kembali ke mimpi waktu SMA itu kali ya, baca Bikin Buya buku. Hamka, terus Iya. kebayang bahwa meninggalkan jejak dengan buku itu. Betul, itu yang aku pikir. Dan ini pesan besarnya sebenarnya di akhir adalah ini pesan yang mau aku kirim ke anakku di masa depan. I see. Suatu hari dia di tahun 2040, dia remaja atau tambah dewasa, saat dia tidak bisa menghargai proses, saat itu sulit dia untuk menikmati hal kecil yang terjadi di saat Hariannya. Oke. dia tumbuh itu. Pesannya itu ya. Jadi aku pikir gimana caranya orang bisa dia hidup penuh hari itu saat dia nggak tahu apa yang terjadi sebelumnya gitu. Iya, iya. Dan ini yang aku coba kemas di buku itu. Mhm, mhm.